Pertama-tama, apa itu CSR? Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Wacana dan praktek CSR. Wacana dan praktek CSR merupakan dua dunia paralel. Sifat paralel yang dimaksud adalah keduanya memiliki kedudukan yang setara di negara-negara maju. Para akademisi dan profesional yang terlibat dalam wacana berusaha untuk sebaik mungkin memaparkan perkembangan praktek mutakhir di dunia bisnis dan memberikan saran perbaikan. Sementara mereka yang mempraktekkan CSR di dunia bisnis mengambil manfaat refleksi tersebut untuk memperbaiki kinerjanya. Sayangnya dalam konteks Indonesia keduanya tidaklah paralel. Sudah ada cukup banyak wacana CSR yang maju mengikuti arus utama CSR di tingkat dunia. Namun, prakteknya secara umum masih jauh dari gagasan-gagasan yang dipertukarkan dalam forum-forum ilmiah dan profesional. Karakteristik inti CSR belum menjadi karakter praktek CSR di sebagian besar perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Munculnya eksternalitas negatif masih menjadi ciri utama dari sebagian besar operasi perusahaan di Indonesia. Sifat sukarela lebih kerap diartikan sebagai sesuai interpretasi masing-masing, bukan sebagai ketaatan kepada seluruh regulasi. Dampak negatif sosial dan lingkungan belum dikelola dengan memadai, seakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Kebanyakan perusahaan belum melihat pemangku kepentingan secara utuh dan hanya melihat siapa saja pihak yang mempengaruhi operasi mereka. Karena pemahaman yang superficial, kebanyakan perusahaan di Indonesia belum bisa mengaitkan antara tanggung jawab sosial dengan tujuan ekonomi mereka. Ada perusahaan-perusahaan yang melaksanakan CSR sendiri, ada yang meminta pihak ketiga untuk melakukan sepenuhnya sementara perusahaan bertindak sebagai penyandang dana semata. Praktek CSR di Indonesia yang paling kurang mendapat perhatian adalah komunikasi. Sebagian besar komunikasi perusahaan yang menggunakan istilah CSR tampaknya adalah upaya perusahaan untuk meningkatkan citra belaka tanpa didukung oleh peningkatan kinerja sosial dan lingkungan yang sepadan. Pemikiran CSR Profesor Dr. Emil Salim. Profesor Dr. Emil Salim dalam berbagai kesempatan telah mengemukakan pemikirannya yang sangat sesuai dengan CSR arus utama dan progresif. Analisis yang dilakukan atas 10 presentasi Pak Emil antara Januari 2005 hingga Mei 2009 menunjukkan bahwa gagasan-gagasannya yang original dan diturunkan dari konsep pembangunan sesungguhnya sangat dekat dengan gagasan para pemuka CSR di tingkat global. Kritik atas Milton Friedman dan praktek pembangunan. Pak Emil menentang keras pendirian Milton Friedman bahwa the business of business is business. Ia mencela logika bahwa bisnis adalah cara untuk mengumpulkan uang semata, baru kemudian membagi keuntungan yang diperolehnya untuk beragam tujuan termasuk CSR. Pak Emil berpendapat, the business of business is to raise sustainability and humanity.
Pembangunan bukanlah upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi semata. Pembangunan seharusnya merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pengertian yang utuh, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dimensi CSR. CSR terdiri dari dimensi sosial, dimensi lingkungan, dan dimensi ekonomi. Berbagai standar CSR. Pak Emil menekankan perlunya perusahaan untuk mengadopsi berbagai standar internasional yang sudah atau akan diberlakukan untuk alat manajemen guna meningkatkan kinerja, membuktikan peningkatan kinerja, serta menaikkan posisi di pasar internasional. Pak Emil kerap menyebutkan dua standar ISO, yaitu ISO 14000 dan ISO 26000. ISO 14000 adalah standar pengelolaan lingkungan. ISO 26000 adalah petunjuk untuk tanggung jawab sosial organisasi. Untuk standar yang cakupannya luas namun kurang mendalam, Pak Emil menyebutkan United Nations Global Compact. Berbagai standar lain yang penting dilihat adalah standar yang terkait dengan industri tertentu. 4 standar industri yang penting yaitu regulasi CSR di Indonesia. Salah satu hal penting yang juga kerap ditanggapi oleh Pak Emil adalah mengenai regulasi CSR di Indonesia. Beliau berkonsentrasi dalam mengomentari Undang-Undang Perseroan Terbatas. Menurut Pak Emil, sudah seharusnya perusahaan menganggarkan biaya untuk CSR. Pak Emil juga menyoroti dampak pemberlakuan Undang-Undang Perseroan Terbatas terhadap perkembangan CSR di Indonesia.